Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130 2020 0237, kelas C2. Nah, di sini untuk menempuh mata kuliah pengujian perangkat lunak, eh, terlebih dahulu saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, eh, Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini untuk tugas kedua saya itu mengenai studi kasus black box dan white box pada aplikasi e-commerce. Nah, kemudian singkat saja next. Nah, apa sih itu white box? Nah, white box itu uh, pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemeriksaan uh, kode struktur internal kode untuk mengujinya. Nah, di sini fokus pada cara kerja internal perangkat lunak dan bagaimana memenuhi persyaratannya. Nah, kemudian di sini ada sebuah flowchart di mana uh, yang pertama itu kita memulai. Nah, kemudian di sini ada decision jika kalian login. Nah, di sini jika pilihannya tidak login, maka akan ke menu register. Nah, di sini di menu register ada pilihan untuk ke menu login, atau jika no akan kembali ke login. Nah, kemudian jika setelah login, maka akan melihat produk, kemudian memesan produk. Nah, kemudian di sini jadi tidak memesan produk. Nah, jika tidak jadi, maka kembali akan melihat produk, kemudian memesan produk. Jika jadi pemesan produk, maka konfirmasi pesanan, kemudian selesai. Nah, di sini uh, ada sebuah flow graph. Di sini ada yang pertama, yaitu pada node pertama itu adalah sebuah login. Kemudian node kedua itu adalah sebuah register. Yang ketiga untuk melihat sebuah produk, 4 memesan produk, 5 memilih jika jadi memesan, kemudian yang keenam, kemudian yang kembali lagi ketiga yaitu melihat produk, kemudian yang keenam itu konfirmasi pesanan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya perhitungan Celomatic Complexity. Nah, apa sih itu sebenarnya? Nah, Celomatic Complexity itu metrik untuk perangkat lunak untuk mengukur kompleksitas kontrol aliran program. Nah, di sini uh, memberikan ukuran kuantitatif dari jumlah jalur yang linear independen melalui grafik kontrol aliran program. Nilai kompleksitas yang siklimatik yang lebih tinggi menunjukkan program yang lebih kompleks dengan lebih banyak cabang ataupun looping atau perulangan. Nah, kemudian di sini sesuai independen pad, yakni pad pertama itu 1, kemudian kedua, kemudian pindah lagi ke 1, kemudian ada 4 pad yang akan terbentuk. Nah, kemudian untuk mengukur kompleksitasnya di sini ada yang namanya G. Di sini adalah kompleksitas semantik siklimatik dari grafik. Kemudian rumusnya itu E dikurang N ditambah 2. E di sini adalah tepi dalam G, kemudian N di sini adalah simpul atau not. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat 4 kompleksitas siklimatik dari program tersebut berdasarkan rumusnya, yaitu jumlah tepi dikurang jumlah not ditambah 2. Nah, kemudian kesimpulan, dengan memahami jalur-jalur yang mungkin dalam kode white box ini mengangkut dan mengukur kompleksitas struktural Celomatic complexity, struktural Celomatic complexity. Nah, kemudian pengembangan tester dapat merencanakan uji coba yang efisien dan efektif. Celomatic complexity juga dapat membantu mengidentifikasi potensi titik-titik kesulitan dalam memandu dalam perbaikan ataupun titik-titik kesulitan penyempurnaan struktur kode. Nah, di sini kombinasi antara testing dan white box
Dan pengukuran selematik kompleksiti membantu memastikan bahwa kode tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga dapat dikelola dan dipelihara dengan efisien. Nah, bagaimana sih untuk uh, black box untuk pengujian black box fungsional analisis? Nah, kemudian di sini ada uji login. Nah, di sini ada kelas dan hasil uji data normal. Kemudian data yang masuk di sini ada username admin dan password admin. Yang diharapkan itu dapat login dan masuk ke halaman untuk admin. Kemudian pengamatannya dapat dan login masuk ke halaman utama login. Nah, kesimpulannya ini diterima. Kemudian data masuk login dapat masuk ke halaman utama admin, tombol dapat berfungsi dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Kemudian data masuk di sini username-nya bebas, password-nya itu tidak sesuai atau bebas. Yang diharapkan itu tidak dapat login dan menampilkan pesan kesalahan. Nah, di sini pengamatannya user tidak dapat login, username salah dan username dan password itu salah. Nah, ini diterima. Oke, kemudian next. Di sini untuk uji informasi produk, di sini data yang masuk itu input kategori produk dan data produk. Saat ditekan tombol simpan, data tersimpan ke database sesuai yang diharapkan. Nah, di sini pengamatannya tombol input dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kesimpulannya diterima. Kemudian data yang masuk itu kotak input diisi dengan tidak ada, menampilkan kotak pesan kesalahan. Kemudian pengamatannya sesuai yang diharapkan, menampilkan pesan error atau pesan kesalahan. Nah, kemudian kesimpulannya diterima. Oke, adapun data pengolahan uji data pengolahan data produk di sini semuanya diterima dan disetujui. Tambah data produk, kemudian klik text link ubah, klik text link hapus. Nah, di sini yang dilakukan oleh admin. Kotak internet tidak diisi seperti yang telah diharapkan, menampilkan kotak pesan kesalahan dan itu pun diterima atau sesuai. Nah, kesimpulannya, black box testing atau functional analysis memastikan bahwa sistem dapat memenuhi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan bagaimana logika internalnya diimplementasikan. Jadi, lebih ke fungsi button-button, apakah inputannya sesuai, apakah tidak menampilkan pesan error, itu yang dilakukan oleh black box testing. Kemudian functional analysis membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas dan keandalan produk. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai black box dan white box testing pada aplikasi e-commerce Shopee. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.